Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pendengar Cakap Podcast SMA 1 Sikur, alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Bapak KCD Lombok Timur. Apa kabar Bapak KCD? Alhamdulillah, baik. Syukran. Saya dengar KCD kantor kita ada perubahan mungkin tentang ada KCD wilayah berapa dua, atau mungkin bisa diceritakan sebentar aja sedikit ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi dengan berlakunya SO3 baru dan perubahan nomenklatur, sehingga dinas Dikbud yang dulu berubah menjadi dinas Dikpora. Kemudian kalau cabang itu di Pulau Lombok terbagi menjadi dua, ada wilayah satu, Wilayah KLU Mataram Lombok Barat. KLU. Kemudian wilayah dua itu Lombok Timur Lombok Tengah. Lombok Timur, Lombok. Dan di Pulau Sumbawa tetap. Oke. Terima kasih Bapak KCD. Kemudian kita sedikit beralih tentang dunia pendidikan yang menjadi konsumsi Bapak KCD setiap hari ya. Banyak mungkin tantangan-tantangan, halangan, rintangan ya, baik itu menyangkut gurunya, siswa, pendanaan atau orang tua. Mungkin bisa diceritakan itu tadi ya, tentang gurunya misalnya dan lain sebagainya. Silakan Pak KCD. Ya, baik, terima kasih. Jadi selama 2 tahun saya pindah ke cabang Dikbud Lombok Timur. Okay. Itu yang pertama menjadi PR saya itu adalah tingkat kedisiplinan guru dan pegawai. Sebab kalau kita berbicara tentang mutu dan lain sebagainya, ini pendapat saya, barometernya hanya disiplin. Ya, sehingga tiada henti-hentinya saya sampaikan kepada semua guru dan pegawai kita yang ada di Lombok Timur waktu itu, terus saya roadshow dari sekolah ke sekolah, karena bagaimanapun jangan sampai siswa dirugikan. Tetapi yang saya sayangkan, dengan berbagai macam yang diadakan di sekolah, baik itu workshop, in-house training, sudah saya sampaikan di semua kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang mengadakan kegiatan, supaya ada hasil. Karena ada yang saya lihat oknum guru kita perlu, siapapun itu, termasuk kita semua, masalah meningkatkan kompetensi. Kalau kita berbicara tentang kompetensi, tentu kita harus serius. Sehingga dalam kita mendidik, mengajar anak-anak kita di kelas, kemudian yang saya lihat siswa asik bermain HP, gurunya juga asik dengan memberikan materi. Sementara lagi sekali kita mau mendapatkan hasil. Ini yang masih saya sayangkan. Kemudian ada juga oknum guru kita. Kalau kita kalau saya mohon maaf tidak bisa ngomong di belakang, harus belak-belakan. Untuk apa? Untuk perbaikan. Ada oknum guru kita juga 3 jam pelajaran, tetapi dia masuk di 15 menit akhir dari 3 jam pelajaran. Apa yang terjadi? Sehingga yang sampaikan, dan alhamdulillah sudah diterapkan oleh SMA Negeri 1 Sikur terkait dengan survei internal. Kemarin laporan dari kepala sekolah sudah yang dikirimkan. Ini kan sangat baik. Untuk apa? Untuk perbaikan diri kita. Tidak mungkin orang lain tahu bahwa ketika kita mengadakan survei dari anak, bagaimana dengan guru ABC, tentu yang namanya manusia ada kekurangan kelebihan. Tetapi kalau terlalu banyak kurang, kan itu yang menjadi masalah. Sehingga ada PR nanti kepala sekolah, dan nanti dari kami di cabang dinas beserta pengawas, bagaimana oknum guru-guru kita yang memang masih mendapatkan raport merah dari anak. Kalau kita tanya ke masing-masing, betul kita hanya menyanjung diri,
Tetapi apakah kita pernah bercermin? Cermin kita itu siapa? Tentu siswa. Ya, itu sebabnya alhamdulillah begitu saya sampaikan di semua kepala sekolah disambut baik dan respon cepat dari kepala sekolah beserta para waka dan bapak ibu guru untuk melakukan survei internal, sehingga lagi sekali SIKUR ini sudah bagus, tetapi bagaimana lebih baik kan begitu. Sehingga ini yang menjadi catatan kita, lagi sekali bagaimana guru-guru kita itu betul-betul menjadi orang yang digugu dan ditiru. Baik, itu masalah tantangan masalah gurunya ya. Mungkin ada yang lain dari siswa atau pendanaan atau orang tua mungkin. Kalau masalah siswa dan masalah pendanaan ini sering saya sampaikan bagaimana pihak sekolah berkomunikasi dengan para orang tua. Sebab sering kita menyalahkan anak, tetapi kita belum tahu apa latar belakang sehingga anak ini misal dia malas, dia bolos, dia jarang masuk. Nah, di sinilah letak bagaimana kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak wali murid. Begitu juga dengan BPP ataupun sumbangan yang moratorium. Ini kan sudah disebar ke semua sekolah terkait dengan rancangan peraturan daerah. Mudah-mudahan ini cepat selesai, kemudian ini akan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur seperti apa. Kita masih menunggu untuk kejelasan bagaimana teknis sumbangan dari wali murid, karena memang ini yang menjadi problem di mana-mana sekolah terkait dengan sumbangan ini. Supaya jelas payung hukum kita tetap mengacu kepada Juklang Juknis supaya kita tidak salah dalam mengambil sebuah kebijakan. Itu memang yang ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah semua ya tentang perubahan PPP. Sampai sekarang kan honor guru ada. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Kacid itu tentang tantangan-tantangan. Yang berikutnya mungkin bagaimana Dinas Pendidikan memantau ya, mengevaluasi kualitas pendidikan di sekolah begitu. Bagaimana cara memantaunya, mengevaluasinya, mungkin secara ringkas saja Pak Kacid. Ini yang saya minta dari semua pengawas, karena lagi sekali garda terdepan kita adalah pengawas. Bagaimana pengawas melakukan tusinya dengan sebaik-baiknya. Sehingga saya minta semua pengawas memberikan laporan ke saya terkait dengan kondisi di lapangan. Karena mohon maaf, mungkin saya tidak bisa setiap hari kalau tidak ada kegiatan di sekolah, tetapi pengawas itu kan tiap hari di lapangan. Iya, tiap hari. Jadi bagaimanapun kondisi di lapangan itu hasil dari pengawasan itu yang saya tindak lanjuti. Dan harapan saya kepada Lombok Timur yang sekarang, Lombok Timur dan Lombok Tengah, semua berjalan dengan lancar dan baik. Tetapi lagi sekali menjadi catatan adalah bagaimana kita menjadi contoh dan bagaimana kita menjadi teladan, terutama masalah kedisiplinan. Alhamdulillah penjelasan dari Bapak Kacid sudah sangat fleksibel, sudah sangat lengkap. Tadi disebut tentang di awal tentang SMA 1 SIKUR menerapkan model survei kepada guru ya. Semacam itu di Shopee itu ada bintang 1, bintang sampai 5. Itu bagaimana tanggapan Bapak Kacid itu, Pak? Ini setelah saya dikirimkan hasilnya kemarin kalau tidak salah. Iya, mulai hari Senin salah ya. Saya lihat kan ini bervariasi. Ini lagi sekali bagaimana cara siswa menilai terhadap guru ya, Bapak Ibu guru. Karena seolah-olah kita kan kalau di sistem dagang itu kan kita menjual ya. Kalau konsumen pelayanan, kalau konsumen kita lari karena ketidakpuasan, kan ini menjadi masalah. Sehingga sering saya sampaikan sebaik mungkin bagaimana kita melayani
apa yang menjadi permasalahan kita sekarang, terlalu gampang dan sering kita menilai secara subjektivitas. Tetapi kalau betul-betul kita objektif, di sana kelihatan potret nyata kita. Nah, dengan potret kita yang apa adanya, ada dasar kita untuk kita saling perbaiki. Iya, saling memperbaiki. Itu yang saya tekankan di semua sekolah, dan sering saya sampaikan, tidak perlu kita studi bandingkan namanya, studi tiru ke tempat-tempat yang jauh, toh juga tidak ada hasil. Tetapi mari di Lombok Timur banyak ada tempat-tempat kita studi banding terkait dengan bagaimana tentang anak, bagaimana tentang guru. Contoh sering saya sampaikan, di SMK 1 Jorowaru itu semua menggunakan aplikasi. Bahkan sampai BMD-nya saja menggunakan aplikasi. Kemudian siswa tidak perlu kita tutup gerbang karena siswa sudah menggunakan fingerprint. Apabila anak sering terlambat, maka kelihatan di sana. Oleh sebab itu, dengan data itu bisa kita panggil orang tua untuk kita diskusi seperti apa sebenarnya anak ini. Tetapi kalau ada masih sekolah, mohon maaf, guru BK berdiri, terus apalagi sampai setengah jam disuruh anak berdiri di luar gerbang sementara. Nah, ini kan tidak menarik. Artinya dari hari ke hari apakah anak itu bertambah atau menurun? Yang terlambat. Jadi lagi sekali dengan kecanggihan teknologi sekarang itu kan bisa kita adopsi, bisa kita tiru. Ketika itu menjadi kebutuhan dan menjadi baik untuk kita, kenapa tidak? Jadi tidak perlu kita jauh-jauh sendiri, cukup kita di Lombok Timur saja sudah aman sebenarnya untuk kita terapkan. Begitu juga dengan begitu kenaikan kelas, semua kita paparkan by system. Tidak ada perdebatan antar guru bagaimana anak ini, bagaimana. Tidak ada, 5 menit saja sudah selesai. Kalau kita lagi sekali menggunakan teknologi. Ada database di sana yang menyimpan masalah arsip-arsip anak. Baik, itu tentang apa tadi anak-anak ya disuruh, kadang di satu sisi HP itu sangat bermanfaat, satu sisi masih ada larangan dari Bapak Gubernur belum dicabut ya tentang penggunaan HP. Nah, bagaimana ini kebijakan Bapak KCD di Lombok Timur? Saya lihat beberapa sekolah masih ada yang menggunakan dengan alasan ya, untuk pembelajaran. Tetapi di sekolah yang saya sebut tadi sudah dari awal anak tidak boleh bawa HP. Kan tidak ada masalah. Sementara ada beberapa sekolah dengan alasan yang tadi, anak masih membawa HP. Nah, ini yang lagi sekali bisa menjadi PR kita juga ke depan. Bagaimana menanganinya keseragaman supaya tidak ada alasan. Ini satu sekolah dengan sekolah lain kan beda-beda cara membuat sebuah kebijakan. Mungkin ini terakhir Bapak KCD tentang bullying atau bullying atau perundungan ya yang sering terjadi di sekolah-sekolah ini. Bagaimana Bapak Kepala Dinas menangani masalah bullying dan kekerasan di sekolah secara umum aja? Baik, terima kasih. Jadi masalah perundungan, masalah bullying ini hampir di semua daerah ada. Tetapi dengan berbagai macam cara, kami tahun kemarin ada kegiatan di beberapa sekolah untuk pemberian materi dari stakeholder. Ada dari DP3KB, kemudian ada dari Kemenak, narasumber yang kita bawa ke sekolah untuk memberikan materi terhadap guru dan siswa. Ini yang kita harapkan kerjasama kita dengan beberapa pihak untuk mengurangi terkait dengan bullying. PR besar kita memang kalau ini kita biarkan maka banyak siswa kita yang mendapat masalah. Karena yang namanya trauma itu traumatik ya. Lumayan lama penyelesaian. Betul. Jadi anak-anak itu saya lihat butuh waktu
yang saya lihat lagi sekali, anak yang bermasalah seperti itu butuh bertahun-tahun untuk menghilangkan sedikit demi sedikit traumanya itu. Itu sebabnya di sini peran penting wabil khusus guru BK, guru agama, guru PKN, dan memang semua guru. Secara umum. Tapi yang jadi depan itu memang guru yang saya sebut tadi, untuk bagaimana mengurangi volume dari perundungan ini, karena memang sangat berbahaya. Tetapi mudah-mudahan dengan kami turun bersama narasumber dari DP3KB bersama Kemenak, mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi terjadi. Ya, alhamdulillah, kita harapkan seperti itu Bapak KCD. Terakhir Bapak KCD, mungkin kesan dan pesan dari acara ini, dari selesainya podcast ini, silakan mungkin. Ini baru pertama saya masuk di ruangan ini, sangat luar biasa. Kita kayak pilot ini. Jadi sangat luar biasa, menarik, sehingga ini sambil kita belajar, tentu mudah-mudahan sekolah lain juga bisa punya seperti ini. Memang sangat luar biasa untuk kita masalah teknologi, untuk kita bincang-bincang seperti ini. Bincang tentang semuanya bisa kita sambil ngopi, bincang-bincang ringan, diskusi ringan juga kan asik sekali kita kalau seperti ini. Oke, terima kasih banyak Bapak KCD telah sempat hadir di tengah-tengah kesibukan ya, walaupun hanya 5 atau 10 menit Pak KCD. Kita tutup, akhiri. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan suatu saat kita undang juga tidak menolak ya. Harus sering-sering datang demi program sekolah, demi program pendidikan kita di Lombok Timur. Baik, terima kasih. Kita tutup, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.